Malam di Bandung selalu punya cara untuk membuat bulu kuduk berdiri, terutama jika kamu berada di sekitar Jalan Citarum. Udara dingin yang menusuk tulang bukan satu-satunya hal yang takkan membuatmu menggigil. Pernahkah kamu merasa diperhatikan oleh sesuatu yang seharusnya tidak bernyawa? Sesuatu yang terbuat dari perunggu dingin, namun memiliki tatapan yang seolah menembus sukma. Rina, seorang mahasiswi sejarah berusia 20 tahun, tidak pernah percaya pada tahayul. Baginya, sejarah adalah kumpulan fakta, bukan kumpulan hantu. Namun, tugas magangnya di sebuah gedung arsip tua yang berbatasan langsung dengan Taman Maluku mengubah segalanya. Di tengah taman itu, berdiri tegak sebuah monumen yang menjadi legenda urban paling tersohor di Kota Kembang, patung Pastor Verbrack. Fakta nyata dari catatan sejarah menyebutkan bahwa Hendrikus Christian Verbrack adalah seorang pastor yang sangat dicintai yang mengabdikan hidupnya di Aceh sebelum akhirnya meninggal di Magelang pada tahun 1918. Tapi, kenapa patungnya ada di Bandung? Dan kenapa orang-orang bersumpah bahwa mata patung itu selalu mengikuti kemanapun mereka melangkah? Shift malam Rina dimulai pukul 8. Suasana gedung arsip itu sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding tua yang mengisi ruangan. Bau kertas usang dan kayu lembab memenuhi indera penciumannya. Dari jendela lantai 2, Rina bisa melihat siluet hitam patung setinggi 4 meter itu di kegelapan taman. Cahaya lampu jalan yang temaram memberikan kesan seolah jubah perunggu sang pastor berkibar tertiup angin. Padahal tidak ada angin malam itu. Hanya imajinasi Murin, bisiknya pada diri sendiri. Tapi apakah benar hanya imajinasi jika suhu di ruangan itu tiba-tiba turun drastis hingga napasnya membentuk uap tipis? Rina kembali fokus pada tumpukan dokumen. Namun, sebuah suara gesekan halus terdengar dari arah taman. Srak, srak. Suara itu berat, seperti logam yang diseret di atas beton. Rina menoleh ke jendela. Patung itu masih di sana. Tapi tunggu, bukankah tadi tangannya memegang buku di depan dada? Kenapa sekarang tangannya tampak sedikit lebih rendah, seolah sedang bersiap untuk membalik halaman? Dia mencoba mengabaikannya, namun saat lonceng katedral di kejauhan berdentang satu kali menandakan pukul 9, Rina melihat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Kepala patung itu menunduk. Lambat, sangat lambat, seolah leher perunggu itu memiliki sendi yang berkarat. Patung itu mengangguk selaras dengan bunyi lonceng. Apakah kamu akan tetap diam jika melihat benda mati bergerak dengan ritme yang begitu hidup? Rina tidak bisa. Dia meraih ponselnya, berniat memotret fenomena itu sebagai bukti. Namun saat dia membidikkan kamera, layar ponselnya hanya menangkap distorsi statis. Dan saat itulah dia menyadari, patung itu tidak lagi menghadap ke arah jalan. Wajah gelapnya kini mendongak, tepat ke arah jendela tempat Rina berdiri. Bau anyir logam tiba-tiba menyeruak di dalam ruangan, bercampur dengan aroma melati yang layu. Rina mundur selangkah. Dia mendengar suara langkah kaki berat di koridor luar. Dung, dung, dung. Langkah itu tidak terdengar seperti sepatu manusia, melainkan seperti hantaman benda padat yang sangat berat ke lantai kayu. "Siapa di sana?" teriak Rina dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam sebelum akhirnya suara gesekan logam kembali terdengar, kali ini tepat di balik pintu ruangannya. Rina teringat akan urban legend yang mengatakan bahwa setiap malam sang pastor turun dari alasnya untuk berjalan-jalan di taman, mencari anak-anak panti asuhan yang dulu sering dia tolong. Tapi Rina bukan anak kecil, dan tatapan patung itu tadi tidak terlihat seperti tatapan seorang pelindung. Itu adalah tatapan sesuatu yang kesepian, sesuatu yang ingin menarik orang lain ke dalam keabadian perunggunya. Dengan keberanian yang tersisa, Rina berlari menuju pintu darurat di ujung koridor. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Namun, saat dia melewati cermin besar di lorong, dia melihat pantulan yang akan menghantuinya selamanya. Di belakangnya, sebuah bayangan raksasa dengan jubah panjang sedang berdiri kaku. Tangannya yang berwarna hitam legam terulur, hampir menyentuh pundaknya. Dia berhasil keluar dari gedung dan berlari menuju parkiran motor. Saat dia melintasi taman, dia terpaksa melirik ke arah pedestal patung itu. Alasnya kosong.
hanya ada sisa-sisa bunga melati yang berserakan di tanah yang dingin. Rina memaju motornya tanpa henti hingga sampai di kosannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada satu detail kecil yang dia lihat di jendela tadi. Buku yang dipegang patung itu. Legenda mengatakan halaman buku itu berubah setiap hari. Dan tadi, sekilas Rina melihat sebuah nama tertulis di halaman yang terbuka. Nama itu adalah namanya sendiri, Rina. Keesokan harinya, Rina kembali ke taman itu saat matahari masih tinggi. Patung Pastor Verbrack sudah kembali ke tempatnya, berdiri kaku dengan buku di tangan dan mata yang menatap kosong ke kejauhan. Semuanya tampak normal, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang dipicu oleh kelelahan. Namun, saat Rina mendekat untuk memastikan, dia melihat sesuatu yang membuatnya lemas. Di bagian bawah jubah perunggu patung itu terdapat bercak tanah merah yang masih basah. Dan di jari-jari tangan patung yang dingin terselip sebuah ikat rambut kain berwarna biru. Ikat rambut yang hilang dari kepala Rina saat dia berlari ketakutan semalam. Apakah sang pastor benar-benar hanya ingin melindungi? Ataukah dia sedang menandai mangsa berikutnya untuk menemani kesunyian abadi di Taman Maluku? Rina tahu satu hal pasti. Setiap kali lonceng katedral dibunyikan, dia tidak akan pernah lagi berani menoleh. Karena dia tahu, patung itu sedang mengangguk padanya.